Ini adalah pembasah atau perekat pestisida yang super lengket, namun ramah lingkungan. Perkenalkan, ini adalah Jadam Wetting Agent. Jadam Wetting Agent adalah pembasah pestisida yang sangat ramah lingkungan. Perekat ini dibuat oleh Yongsang Cho, sang pendiri kelompok pertanian organik di Korea Selatan yang bernama Jadam. Untuk mengenal lebih dekat tentang Jadam, kalian bisa langsung kunjungi website resminya saja. Karena pada video ini saya akan berfokus pada cara pembuatan JWA-nya saja, atau Jadam Wetting Agent-nya, cara aplikasi sampai uji coba Jadam Wetting Agent ini. Jika kalian memberikan pestisida tanpa perekat, itu sama saja seperti buang-buang tenaga dan uang. Kalian harus menggunakan perekat pestisida agar pestisida yang kalian berikan kepada tanaman dapat merekat dengan baik, sehingga pestisida itu tidak mudah hilang efeknya. Sebenarnya, Yongsang Cho, yaitu sang pendiri Jadam, memberikan tutorial membuat Jadam Wetting Agent ini sebanyak 20 liter. Tapi bagi saya itu terlalu banyak. Maka saya akan bagi menjadi 10. Jadi yang tadinya 20 liter menjadi 2 liter saja. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalium hidroksida atau KOH sebanyak 64 gram. Yang kedua, air lunak sebanyak 1650 ml. Yang ketiga, minyak goreng sebanyak 360 ml. Itu saja bahan-bahannya yang kita butuhkan. Sedikit kan? Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa harus menggunakan bahan-bahan tersebut? Jadi gini, yang pertama, minyak goreng. Kita menggunakan minyak karena minyak sangat sulit sekali lepas jika sudah terkena suatu benda. Kalau kita mencuci piring yang banyak lemaknya, itu sangat sulit dihilangkan, bukan? Nah, itulah tujuannya. Jadi supaya perekat pestisida dapat merekat lebih lama, kita butuh hal yang seperti itu. Di sini kalian bisa menggunakan minyak merek apa aja, yang penting murah dan minyak bersih, bukan minyak jelantah, apalagi minyak lintah. Yang kedua, kalium hidroksida. Kalium hidroksida atau KOH adalah salah satu bahan dasar pembuatan sabun cair, dan bisa dibilang kita akan membuat sabun cair dengan bahan dasar minyak goreng. Kalau seandainya kita tidak menggunakan KOH, apakah bisa? Maka jawabannya, yo nggak tahu, katanya saya. Intinya KOH ini diperlukan untuk melarutkan minyak, sehingga minyak itu dapat menyatu dengan air lunak yang akan kita gunakan sebagai perekat pestisida. Kalian bisa membeli KOH ini di toko kimia atau di toko online. Yang ketiga, air lunak. Kita bisa mendapatkan air lunak dari air suling, air AC, atau air hujan setelah 30 menit pengendapan. Pastikan kita menggunakan air lunak agar perekat pestisida yang kita buat bisa berwarna transparan. Jadi kalau nggak ada air lunak gimana bang? Gak usah bikin. Mendingan nunggu hujan turun terus tampung di airnya dan biarkan selama minimal 30 menit atau bagusnya ya semalaman lah. Kalau nggak hujan gimana? Ya udah beli air suling aja nggak apa-apa. Sebelum membuat Jadam Wetting Agent, kita siapkan alat-alat bantunya terlebih dahulu. Yang pertama, siapkan mixer untuk mengaduk olahan JWA-nya. Pastikan mixer ini bersih agar pembuatan JWA tidak gagal. Yang kedua, wadah untuk membuat JWA. Pastikan wadah yang kita gunakan bersih dan tahan terhadap panas. Usahakan juga wadahnya memiliki tutup dan kedap udara. Yang ketiga, timbangan digital. Yang keempat, tadinya sih saya mau pakai sarung tangan, tapi ternyata malah dimainin anak-anak sampai kotor begini. Ya udah deh, saya pakai tangan kosong aja. Yang penting tangan kita bersih dan kering ya. Dan iya, kalau habis megang ini, jangan langsung makan, tapi cuci tangan dulu, gitu. Pertama, timbang terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan. Dimulai dari kalium hidroksidanya. Setelah ditimbang, langsung saja masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita timbang juga air lunaknya seberat 50 gram. 50 gram air lunak sama dengan 50 ml air lunak. Setelah airnya ditimbang, langsung saja masukkan ke dalam wadah yang sudah ada kalium hidroksidanya. Kita bisa lihat di sini, kalium hidroksidanya mendidih. Sekarang kita goyang-goyangkan wadahnya agar mempercepat proses pelarutan kalium hidroksidanya. Goyang-goyangkan wadahnya secara perlahan saja, gak usah buru-buru. Nah, sekarang
Kohnya sudah larut dengan air. Setelah ini masukkan saja minyak gorengnya. Oh iya, minyak goreng ini sudah saya takar sesuai dengan kebutuhan, yaitu 360 ml. Kalau minyaknya sudah dimasukkan ke semua, langsung saja mixer dengan kecepatan rendah. Jangan terlalu kenceng karena khawatir olahan JWA ini gagal. Mixer sebentar saja sampai larutan minyak berubah menjadi seperti mayones. Di sini saya mixer selama kurang lebih 2 atau 3 menit lah, antara itu. Nah, sekarang larutan sudah berwarna seperti mayones dan warnanya agak kekuningan. Oh iya, kalau kalian terlalu lama dalam mengaduk, nanti cairan ini bakalan putih. Jadi JWA-nya itu nggak transparan, warnanya putih gitu. Itu jangan ya. Sekarang tutup wadahnya dan simpan di tempat yang aman, agar tidak dimainin anak-anak atau diacak-acak hewan. Biarkan selama 3 hari untuk hasil yang maksimal. Setelah 1 hari pendiaman, cairan JWA sudah mengeras seperti mentega balok. Kalau kalian buru-buru, bisa dijadikan JWA saat ini juga. Tapi saya pribadi ingin hasil yang maksimal, sehingga saya harus menunggu 2 hari lagi. Sekarang tutup dan simpan kembali di tempat yang tadi. Alhamdulillah sudah 3 hari berlalu, saatnya kita cairkan adonan JWA-nya. Olahan 3 hari yang lalu sudah membeku seperti mentega balok. Sekarang kita congkel-congkel menggunakan apa saja yang penting bersih. Kemudian timbang air lunak sebanyak 600 gram. Kalau timbangannya sudah pas, langsung saja masukkan ke dalam wadah adonannya. Aduk-aduk secara perlahan dan tekan-tekan adonannya. Di sini tujuannya adalah melarutkan adonan JWA-nya. Kalau sudah cukup halus, langsung saja timbang lagi air lunaknya seberat 1000 gram. 1000 gram air bersih sama dengan 1 liter air bersih. Jadi khusus air bersih, berat air sama dengan volume air. 1 gram air sama dengan 1 ml air. Kalau sudah ditimbang dengan pas, yaitu 1000 gram, langsung saja masukkan airnya ke wadah pembuatan JWA. Kemudian aduk-aduk lagi secara perlahan. Seperti yang tadi, di sini tujuannya adalah melarutkan gumpalan-gumpalan JWA-nya. Jadi kita harus menekan-nekan adonan JWA-nya supaya adonan ini larut dengan air. Sepertinya ini akan memakan waktu lama. Jadi saya coba menggunakan mixer dengan kecepatan rendah untuk menghindari overflow atau meluap. Wow. Tuh kan bener overflow. Padahal saya menggunakan RPM yang rendah. Kalau udah overflow kayak gini mendingan berhenti dulu. Tutup wadahnya dan simpan lagi di tempat yang aman. Tunggu hingga beberapa jam sampai busanya hilang. Setelah didiamkan selama beberapa jam, busanya sudah hilang. Nah, setelah ini kita aduk-aduk secara perlahan sambil menekan-nekan gumpalan yang masih ada di dalam cairan JWA ini. Kalau masih ada beberapa gumpalan gak apa-apa, nanti juga larut sendiri. Di sini saya mengaduknya selama sekitar 3 menit saja. Setelah itu saya tutup kembali wadahnya dan simpan kembali di tempat yang aman. Setelah ini biarkan selama 1 hari. Alhamdulillah, setelah 1 hari berlalu, cairan ini sudah tidak ada lagi gumpalan-gumpalan JWA-nya. Sekarang saatnya memindahkan JWA ini ke botol. Tapi kalau kalian gak mau memindahkannya juga nggak apa-apa kok. Jadi tetap pada tempatnya, itu nggak jadi masalah. Tapi karena saya ingin membawanya ke kebun, agar memudahkan dibawa kemana saja, ya dipindahkan ke botol yang kecil, lebih mudah. Untuk awal-awal memang warnanya agak pucat. Nanti lama-lama juga bakalan bersih warnanya. Saya kurang tahu apa penyebabnya. Tapi dugaan saya, ini karena saya tidak menggunakan air yang sangat lunak. Jadi pada video ini, saya membuat JWA menggunakan air yang masih mengandung mineral. Bahkan ketika saya cek ppm-nya, ternyata masih ada sekitar 60 ppm. Ternyata tidak semua air hujan memiliki ppm yang rendah. Jadi masing-masing daerah berbeda-beda ppm air hujannya. Jadi saya sarankan kepada diri saya sendiri dan juga kepada kalian, lebih baik membeli air suling yang sudah jelas memiliki nilai TDS yang sangat rendah daripada menggunakan air hujan yang belum tentu nilai TDS-nya rendah. Jadi air suling itu seperti Aquades, Amidis. Saya kurang tahu air itu belinya di mana, atau kalian juga bisa mampir ke toko kimia untuk membeli Aquades atau air suling. Setelah 1 hari pendiaman, JWA yang kemarin keruh sudah mulai agak bening. Tapi bening ataupun keruh, bagi saya itu tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah fungsinya. Kalau JWA yang kalian bikin ternyata warnanya keruh, tapi masih berfungsi dengan baik,
Ya, itu nggak jadi masalah, gaskan aja. Langsung saja saya akan uji coba JWA ini. Di sini saya sudah siapkan daun talas yang kita semua udah tahu bahwa daun talas yang ini sangat sulit terkena air. Sebagai contoh, di sini saya ada sprayer berisi air biasa tanpa JWA. Nah, seperti yang kalian lihat, daun talas ini tidak mudah basah, bahkan nggak basah sama sekali, meskipun sudah saya semprot. Sekarang saya akan menambahkan JWA ini pada air yang ada di sprayer ini. Dosis yang saya gunakan adalah 5 ml per liter air. Tapi karena botol ini berisi 500 ml air, maka saya akan gunakan 2,5 ml saja. Sekarang, saya akan semprotkan ke daun talasnya. Dan seperti yang kalian lihat, daun talas ini dengan mudahnya basah. Padahal sebelumnya sulit sekali dibasahi. Dengan begini, jika kita memberikan pestisida, maka pestisida itu mudah menempel di daun dan pestisida bisa bertahan lama di daun. Ketika tangan saya terkena JWA ini, rasanya seperti terkena minyak, tapi lebih licin dan lebih lengket. Seperti... sudahlah. Ketika saya cuci tangan dengan air, ternyata tidak mudah hilang JWA ini. Masih ada yang menempel, meskipun fisiknya udah nggak kelihatan, tapi masih ada licin dan lengket gitu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa memang JWA ini adalah perekat dan pembasah pestisida yang cukup oke. Jika kalian penasaran, ya maka silakan buat sendiri di rumah. Dan kalian bisa bantu support channel ini dengan membeli beberapa produk yang saya jual di marketplace. Silakan cek link yang ada di deskripsi. Baiklah, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba, selamat menanam. Barakallahu fikum.